Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel kita pada pagi hari ini. Kita hari ini akan membahas saham yang bernama BBCA atau Bank Sentral Asia. Pada pagi hari ini kita berfokus ke bank, karena di BCA itu kalau dari segi teknikal sudah agak menarik, tetapi kita akan membahasnya dulu dari segi fundamental, karena kemarin saya belum pernah membahas tentang BCA. Jadi ini BCA apa istilahnya, review untuk setengah tahun sampai 1 tahun ke depan, dimana posisinya kita nanti bisa lihat apakah ini sudah masih boleh layak beli, ataukah sudah kemahalan, ataukah kemurahan, ataupun tidak layak beli. Oke, kita langsung masuk aja ke analisa finansial, dimana BBCA dari 2018 sampai 2023 net profit marginnya sangat bagus, di mana BCA mencetak pertumbuhan NPM yang selalu konsisten growth. Selama 6 tahun ini dia bisa konsisten growth, itu sangat bagus, dan mempertahankan kinerjanya itu sangat bagus sekali. Ini nilai ratingnya A. Kalau untuk dari segi balance sheet, ini memang equity-nya tidak terlalu nambah banyak, tetapi liability-nya nambah banyak. Kelihatannya liability-nya sangat naik lumayan, tetapi itu nggak masalah karena BCA itu termasuk sektor perbankan, dan memang permodalan hutang. Jadi boleh diasumsikan DER itu tidak mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhinya nanti di NPL ataupun di DPK atau dana pihak ketiganya, dan istilahnya di cash ratio-nya. Nah, kita lihat cash flow-nya. Cash reserve-nya masih sangat bagus. Dari 2018 sampai 2023 masih bertumbuh, walaupun dari 21 sampai 2023 mengalami penurunan pencadangan cash. Itu diakibatkan cash flow yang negatif, alias banyak banyak pengeluarannya. Itu kalau kita lihat dari 2019 sampai 2023 BCA konsisten dalam melakukan investing. Kayaknya kalau dari cash flow seperti ini, mungkin dia banyak melakukan investasi. Jadi banyak melakukan investasi, tetapi investasinya masih belum efisien. Nah, dari segi operating kemarin sudah dari 2018 sampai 2021 itu dari segi operating surplus sekali cash flow-nya, alias efisiensinya sangat bagus. Sekarang operatingnya sudah kurang bagus operatingnya. Kalau dari segi financing masih seperti biasa, ini tidak terlalu berpengaruh. Itu walaupun seperti itu, tetap ini grade-nya masih grade A, karena walaupun dia cash flow-nya minus parah, itu nggak masalah, karena cadangan reserve-nya masih sangat tinggi dan sangat bagus, dimana earningnya juga dari 2018 sampai 2022 yang bawah ini, laporan earning dengan dividen per share-nya juga sangat bagus, dimana dividen per share dan dividen payment ratio-nya setiap tahun selalu meningkat. Jadi ini masih termasuk grade A. Jadi
nggak usah dikhawatirkan, belum ada indikasi penurunan yang signifikan untuk saham ini karena ini termasuk saham yang growth fund. Tetapi ingat biasanya kalau growth fund, kalau sekali jatuh itu apalagi kalau bukan musimnya, itu biasanya kalau jatuh itu mau naik itu sudah mulai agak berat. Tetapi ya semoga BCA tetap bisa konsisten selalu growth fund alias saham yang selalu growth. Itu kita doakan aja sebagai pemegang sahamnya itu, dimana tadi secara totali finansialnya itu sangat bagus ya, itu nilainya A. Nah, tetapi dari segi pengendali dipegang oleh Dwi Muria Investama Andalan. Kalau dari segi ini jujur 54,9 ditambah pihak afiliasi pengendali itu 2,45, berarti totali masih sekitar 57 atau 58% lah itu. Sehingga kalau bisa dibilang ya khusus untuk BCA ini nilainya bukan A, tetapi ini kalau dari komposisi shareholder composition ini termasuk nilainya B. Saya kurang suka sekelas BCA cuma hanya 58%, harusnya sih bisa 65 ke atas atau 70% ke atas, itu baru grade-nya A kalau untuk sekelas BCA. Jadi itu untuk shareholder composition, di mana kita bisa lihat masyarakatnya ada di non marketnya ada di 52 miliar. Dulu IPO share-nya hanya 662 juta lembar. Nah, bayangkan itu tahun 2000, ini sudah stock split sampai sekarang sudah jadi 52 miliar. Berarti perkembangan distribusi sahamnya sangat baik, dan ya untuk BCA itu sendiri juga ya menjadi salah satu perusahaan yang sudah perusahaan raksasa di Indonesia itu. Jadi sudah 23 tahun dia sejak dari listing pertamanya. EPS yang saya lihat ini sangat bagus, dimana dari 2020 220, 2021 255, 2022 330, 2023 394. Jadi pertumbuhan EPS selalu masih sangat baik. Jadi saya applause lah, ini nilainya A juga. Dividen juga tidak pernah namanya apa kata orang bilang, tidak pernah mangkir. Itu juga applause deh ini untuk buat nih saham itu. Jadi coba kita lihat sekarang secara EPS apakah betul 393. Kita lihat net profitnya. Net profitnya ada di angka 3642 triliun. Wah, ini kalkulator kita sampai jebol ini. Kalkulator kita jebol ini. Sudah mainannya triliun semua. 52 300 52 286 aja kita bulatkan. Berarti 52 miliar 286 juta. Kita bulatkan aja ya. Itu harusnya EPS-nya berada di 696, tetapi kalau kita mau cara agak-agak ini 123 275 050
kita anggap aja seluruhnya yang ada dari nama-nama itu anggap aja masyarakat ya. Kita cuma potong 67 729 950 123. Oke, dikurang 3026 977 500. Berarti ada sekitar 500. Oke, kita sudah dapat angka pastinya. Berarti tadi 3642 triliun dibagi 500 saja, kita anggap 500 miliar. Berarti EPS-nya masih ada di angka 6,93 per saham dari jumlah saham yang beredar. Berarti EPS-nya bukan di 393, tetapi ada di 693,71. Nah, ini EPS-nya kenapa bisa 393 ini? Apa dia masukin semua total semua sama pihak perusahaan? Sebenarnya ini tidak ini harusnya dari masyarakat aja yang beredar. Jadi 693. Jadi harga BCA sekarang 8950 bagi 693. Berarti pernya sebenarnya ada di 12,9 kali, dimana book value-nya equity 23575 triliun. Mati ini kalkulator kita jebol. Sudah triliunan semua. Nah, dibagi 525, kita sudah hitung nilai itunya. Berarti harga book value-nya ada di angka 4.490. Berarti ini sudah premium price untuk BCA itu sendiri. Jadi kalau berdasarkan book value, nilainya sudah 2 kali dari nilai harga sekarang. Berarti 8950 bagi 4490, berarti sudah 1,9 kali. Kalau lihat dari NAVS apakah bisa? Sebenarnya sih bisa-bisa aja, tetapi ingat liabilities itu bukan aset nyata dari BCA itu sendiri. Liabilities itu dana pihak ketiga atau dana dia pinjam atau dana itu yang dia putarkan kembali. Sebenarnya itu namanya termasuk aset bayangan lah kalau kita istilahnya tuh. Karena itu aset yang bisa tiba-tiba suatu ketika, bisa suatu waktu bisa keluar, bisa mendadak keluar atau bisa mendadak masuk lagi. Jadi apa ya, kalau bisa dipertahankan dengan pemberian bunga yang bagus ya bagus, dia akan tetap bertahan. Tetapi BCA kan cenderungnya perusahaan yang dipakai untuk transaksi. Jadi sangat wajar kalau memang di BCA ini juga kalau untuk keuangannya ya, untuk isinya dana yang akan ini tetap berputar terus di dalam BCA itu sendiri. Tetapi kalau kita hitung, oke, nggak apa-apa, kita coba hitung NAVS-nya 138145 triliun. Wah, ini kalkulator kita jebol, sahabat Jusi. Nah, anggap aja oke, itu dibagi 52 miliar 500 juta. Angka NAVS-nya berada di 26.000. Makanya saya bilang ini nggak wajar, karena kita nggak bisa melibatkan liabilities ini kita bisa nyatakan itu sah
miliknya BCA enggak, kita hitungan dari modal pastinya aja. Jadi mainnya di BV ya, bukan di NAVS. Kecuali properti. Kalau properti dia ngutang untuk memang beli tanah, jelas. Tanah dia jadi aset dia. Kalau ini enggak, dia hutang, dia hutangi lagi. Jadi bisa masuk ke sales, bisa masuk juga ke inventaris, bisa juga masuk ke istilahnya eh, aset juga bisa. Tapi kita itu harus, kalau mau mengulik lebih dalamnya lagi untuk aset, jadi total asetnya itu kalau kita lihat itu nggak bisa langsung diserta-mertakan liabilities ditambah equity aja. Jadi itu ya, pedoman di BCA itu hanya di pedoman di sektor perbankan hanya melihat EPS, PER dan BV aja. NAVS di outkan. Jadi kita sudah tahu PER-nya ada di 12 kali, PBV-nya ada di 1,9 kali. Sekarang kita lihat NPM-nya. NPM-nya apa betul 43,63%. 3642 triliun. 36, ini oke, dibagi, kalkulatorku sampai jebol ini. Kalkulator kita sampai jebol sahabat Jose. Bukan salah kan, jadi sampai salah hitung. Dibagi ini, dibagi salesnya 8348 triliun. Yap, betul sekali di angka 43,6272%. Ya kalau dibulatkan jadi 43,63%. Dimana ROE-nya kemungkinan besar juga sudah nggak usah kita hitung, memang sekitar 20 persenan gitu. Tapi kita coba, ada baiknya kita hitung lah, biar kita tahu ini data ini salah atau enggak. 3642 dibagi equity 23575 triliun. Nah, ROE-nya ada di 15,44%. Jadi, dan ROA nggak usah dihitung. ROA itu sudah berarti untung selisih persentasenya perbankan ini memang kecil ya ROA-nya ya. Jadi kita lihat dari asumsi ROE-nya 15%. Jadi ya ini memang kalau perusahaan kalau memang lagi gencar kredit atau ininya sih bagus ya. Cuma kalau misalnya dana pihak ketiga atau dana yang seperti itu tidak bisa dikelola dengan baik, ini sangat berbahaya untuk BCA sih. Itu jadi kalau lihat dari segi ini, kita bisa pastikan BCA ini sudah sangat-sangat maksimal sudah yang dia lakuin. Itu jadi DER-nya 485%, cash ratio-nya 11,04%, dan current dan quick ratio-nya 102%. Kalau dilihat memang dibanding BRI, kita coba lihat. Nah, memang kelihatan mereka memutar cashnya benar-benar dengan sangat maksimal, sehingga ya untuk pencadangan cash rasionya, perputaran cashnya, perputaran currentnya, ya currentnya masih normal, yang cashnya ini sudah sangat-sangat maksimal. Jadi secara overall, secara fundamental, BCA melalui dari cash statistik ini termasuk kategori B plus sampai A. B plusnya karena dari segi PBV dia sudah over atau sudah mahal. Dari segi NPM dia masih good. Semuanya sebenarnya bisa A sih. Cuma saya tekankan kita tetap lihat dari valuasi juga. Valuasi sudah menunjukkan dia sudah wajar. Jadi saya tidak bisa mengkasih dia nilai A. Saya kasih dia B plus aja.
Jadi untuk dari segi overall fundamental jebol lah, top top 2 jempol. Itu top 2 jempol yang sangat bagus untuk BCA itu sendiri. Kita applause. Jadi sekarang kita ke analisa teknikal. Oke, kita sudah kembali lagi ke BCA, dan dulu saya pernah mereview sebelum saya membuat channel ini, dan memang target saya sudah tercapai di angka biru ini di 89, itu dari 7 ribuan itu secara 5 years ya. Itu sekarang kita buat secara 1 years dulu. Ini kita hapus aja yang pendapat kita dulu karena sudah selesai, sudah capai target. Sekarang kita mulai analisa baru, apakah saham ini layak kita beli ataukah sudah tidak layak untuk kita jual belikan. Tetapi kalau kita lihat secara fundamental itu masih layak ya, karena grade-nya grade A dan B+. Jadi kita langsung coba analisa secara teknikal. Kalau seperti ini kita nggak usah pusing, ini sudah namanya sideways. Selama setahun ini sudah sideways, jadi kita tarik aja yang paling bawah dan yang paling atas. Oke, sudah ketemu. Harga BCA memang ada di 8875. Sorry tadi ada gangguan, ada yang masuk ke rumah itu. Jadi dari BCA itu dia sudah mencapai titik 8875, dimana 8875 jika dia masih bertahan di angka itu, moga-moga di level 9125 dia bisa. Dan kalau memang 9125 dia bisa, berarti bisa mencoba ke resisten tertinggi dia di 94. Jika memang 94 itu jebol, maka target selanjutnya BCA ada di 10.250. Karena ini sahamnya 1 tahun sideways, ya kita coba lihat asumsi kalau memang 94 itu jebol, berarti sahabat Jose yang memang punya barang di angka di 87 atau 85 itu boleh ditahan, jangan dijual-jual. Kalau dia belum tembus 94, istilahnya masih 9125 94, ya ditunggu aja. Tetapi kalau dia 875 dia jebol ke bawah, misalnya ke 8725, nggak usah dibeli dulu dari 8725. Kalau mau beli the bestnya memang di 86 atau 8575. Kalau bisa 8375 juga boleh, 8375 itu. Tetapi ingat, ini sudah bulan November, sudah mulai akhir tahun. Jadi kalau memang mau beli BCA mungkin di 8725 itu masih bisa mungkin dikasih angkanya. Tetapi kalau tidak, ya terpaksa ngejar. Karena kenapa, biasanya ya untuk penutupan akhir tahun biasanya sih ini saham pasti biasanya akan terkena window dressing, jadi alias akan terkena naik. Jadi itu aja. Secara 5 years coba kita lihat secara 5 years seperti ini, dan kita coba analisa ulang. Titiknya nolnya ada di sini, dan satunya ada di sini. Dan memang sangat benar, sudah memang arahnya di sini nih. Sorry. Nah di sini memang kelihatan memang 10.200 akan menjadi the next
resistennya mungkin di tahun depan itu, dan memang di 8125 atau 8050 itu memang level support kuatnya. Jika memang support kuatnya jebol, wah itu bisa turun ke mungkin akan kembali ke 6825 sampai 74 jika ada kenapa-kenapa di sektor saham BCA tersebut. Nah, karena kenapa itu sudah dia kasih dua kunci. 8125 itu support paling kuat, 10.200 itu resisten yang akan dia tembus selanjutnya. Karena yang saya dulu tahun lalu saya hitung itu resistennya sudah tercapai di 89. Sekarang resisten yang terbaru ini di apa? Di 10.200, the next resistennya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau untuk secara trading ya 8875 mau cuil-cuil karena ini sudah bulan November, mau cuil-cuil silakan untuk 8725. Jika yang tipe investor yang benar-benar mau nunggu ya di 8375 8575. Jika memang lebih lebih tipe-tipe investor ya di 8125. Tetapi 8125 ingat ya sahabat Jose, itu titik kritisnya gimana jika dia benar-benar jebol dan tidak ada reversal, itu akan kembali ke 6825 atau 7400 di level itu. Oke, sekian itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Please subscribe my channel. Semoga channel saya selalu bertumbuh dan istilahnya berguna untuk masyarakat Indonesia ya, supaya juga saya bisa terus mengupdate dan mereview saham-saham yang ada di Indonesia. Itu jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya di 082177096060. Jika ingin menjadi klien saya juga boleh, silakan. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa kalian mau menjadi klien saya juga boleh, tetapi saya tidak, tujuan saya membuat channel ini bukan mencari klien, tetapi saya ingin channel saya menjadi channel yang disukai dan memang dijadikan istilahnya channel yang suka ditonton oleh masyarakat Indonesia, khususnya investor-investor pemula, investor saham atau investor-investor yang sudah profesional yang ingin mengetahui titik-titik beli di mana, titik-titik jual di mana, apakah saham ini layak kita beli atau saham ini layak kita jual, atau saham ini tidak layak kita beli atau istilahnya tidak layak untuk diinvestasi itu. Jadi semua itu kita bahas kupas secara netral, tidak ada yang kita lebih-lebihkan, tidak ada yang kita kurang-kurangi. Semua berdasarkan ilmu akuntansi yang apa adanya, ilmu keuangan apa adanya, dan tidak diedit-edit. Kita justru ingin adanya istilahnya perhitungan yang memang benar-benar sesuai rumus akuntansinya itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton channel saya dan mendukung channel saya selama ini. Sudah mencapai 550, tinggal 450 lagi subscriber. Saya mohon teman-teman yang sudah menonton atau yang sudah menjadi yang suka dengan channel saya, ya saya harapkan teman-teman bisa mereferensikan ke teman-teman yang lain agar channel saya bisa selalu bertumbuh itu dengan baik istilahnya. Ya saya ucapkan terima kasih banyak karena saya telah direspon positif oleh kalian semua itu, karena ya dalam waktu berapa bulan channel saya sudah banyak yang subscriber sebanyak 550 orang. Itu saya sangat berterima kasih itu ya. Semoga channel saya selalu berguna untuk kalian dan saya tetap konsisten, tidak akan berubah sesuai dengan
role dari channel saya juga. Saya hanya mereview saham-saham dan mengajarkan bagaimana cara investasi yang benar, dan tidak akan memihak suatu broker atau suatu saham-saham yang ini yang kita nanti bahasanya kita bela-bela. Tidak, saya netral, semua saham saya bisa bahas, dan tidak saya tutup kemungkinan. Kalau memang itu jelek, saya bilang jelek. Kalau itu bagus, ya saya bilang bagus. Saya tidak akan mengubah-ubah statement tersebut. Itu sekali lagi terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose.